Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Retno Putri dengan NPM terakhir 135. Di sini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah ekonometrika nomor satu, yaitu analisis mengenai uh, pengaruh durasi belajar, ranking universitas, gender, dan juga suku terhadap skor tes. Di sini saya sudah ada datanya, data yang diambil dari soal ya. Di sini kita langsung aja menganalisis, yaitu klik analyze, lalu regression, linear. Ini kan udah ya. Ya, di sini karena kita ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independennya terhadap skor tes, maka di sini berarti skor tesnya itu bertindak sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Kita masukin aja ke dependen skor tesnya, dan yang lainnya ini durasi, ranking, wanita, suku, itu masukkan ke dalam independen. Setelah itu klik OK. Nah, nanti akan bakal keluar outputnya. Proses. Oke, di sini sudah muncul ya, di mana tabel pertama yaitu menunjukkan variable entries atau removed, di mana artinya itu hmm, adalah variabel penelitian. Jadi di sini itu menunjukkan mengenai variabel apa saja yang diproses. Nah, mana yang variabel bebas dan mana variabel yang terikat di sini, yaitu suku, durasi belajar, gender, ranking. Universitas itu bertindak sebagai variabel independen, serta dependennya yaitu skor tes. Nah, pada model summary, yaitu model ringkasan model, di mana menjelaskan besarnya kolerasi atau hubungan CR, di mana yaitu nominalnya 0,387, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, koefisien determinasi yaitu R square, di mana R square ini yaitu eh, pengkuadratan si R-nya itu, si R-nya ini, yaitu 0,149, 0,149, maaf. Jadi di sini artinya apa sih? Nah, jadi artinya itu pengaruh variabel bebas, yaitu variabel suku, durasi, belajar, gender, dan juga ranking universitas terhadap variabel terikat itu adalah sebesar 14,9%. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari variabel-variabel ini. Oke, kita masuk ke ANOVA. Jadi di tabel ANOVA ini kita bisa dilihat bahwa ada pengaruh yang nyata, yaitu signifikan ya pada variabel independennya terhadap variabel dependen. Dilihat bahwa si F hitungnya ini yaitu 21,734 dengan tingkat signifikan terhadap probabilitasnya yaitu 0,000. Itu ini kan kurang dari 0,05. Artinya model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel dependennya. Masuk ke koefisiennya. Nah, di sini kita melihat bahwa si B-nya itu eh, pada konstan, nilai konstantanya itu menunjukkan 973,116, di mana ini memiliki korelasi positif pada variabel independen. Jadi, ketika nilai independennya sama dengan 0, maka nilai awalnya itu yaitu sejumlah konstantanya ini, yaitu 973,116. Nah, jadi ketika variabel variabel independennya berubah nilainya, maka variabel dependennya juga berubah, yaitu perubahannya naik kan, sama-sama naik. Misalnya eh, konstantanya itu naik, maka variabel dependennya itu naik karena bersifat positif. Nah, kita masuk ke variabel-variabelnya lagi, di mana ada variabel independen yaitu durasi belajar. Pada durasi belajar itu memiliki korelasi positif, sama dengan halnya dengan wanita pada variabel independen wanita, yaitu gender dan juga suku. Kalau maaf, kalau wanita itu negatif, berarti pada suku ya. Pada suku itu berkorelasi positif juga, artinya semakin besar, semakin naik variabel independen ini, maka naik juga pada skor tesnya, yaitu naik perhitungannya tuh jadi naik
sebanyak satu satuan, maka skor tesnya tuh naik sejumlah si B-nya ini, itu pada durasi belajar 153 dan pada sukunya itu 89,376. Jadi naik sejumlah B-nya ini. Eh, itu bertolak belakang dengan si ranking universitas dan juga gender, di mana di sini berkorelasi negatif. Artinya ketika variabel independennya ini menurun, maka si skor tesnya ini akan naik. Jadi kayak ibaratnya bertolak belakang lah, ya, atau berlawanan arah. Nah, untuk standar errornya ini yaitu yaitu pengaruh pengaruh variabel-variabel lainnya terhadap skor tes. Jadi di luar dari variabel keempat variabel ini. Jadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi si skor tes ini. Nah, untuk beta sendiri yaitu beta itu bisa dikatakan sebagai koefisien jalur atau koefisien regresi. Cuman semua variabel itu tuh sudah ditransformasi terlebih dahulu dalam bentuk standar yang misalnya nih. Jadi betanya ini 0,038 pada durasi belajar, di mana sebelumnya itu 0,15 tuh begitu penilaiannya. Nah, untuk T-nya ini yaitu uji T atau uji signifikasi. Nah, sebenarnya kita tidak perlu memerlukan uji signifikasi karena apa? Karena di sini sudah ada kolom signifikasinya. Jadi kalau ini kan uji signifikasi itu, uji T itu harus ada uji datanya. Di mana T ini kan uji hitung atau T hitung ya. Jadi kita perlu T datanya. Karena memerlukan perhitungan, eh, itu sebenarnya tidak diperlukan karena memang sudah ada si kolom signifikasinya ini. Jadi kita sudah mengetahui signifikan atau tidaknya tanpa harus menghitungnya. Nah, di sini pada variabel independen durasi belajar itu menunjukkan 0,362. Artinya itu kan lebih tiga artinya itu 36% ya, atau lebih besar dari 0,05 melewati ya. Berarti itu tidak bisa dikatakan tidak signifikan terhadap skor tes atau variabel dependennya. Dan juga ada di sini ada 0,00 pada ranking universitas dan juga pada gender, suku. Itu ya, jadi itu berarti bahwa karena 0,00 ini yaitu kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, maka ini cukup signifikan. Ini signifikan terhadap eh, variabel dependennya. Oke. Untuk terkait, nah sekarang masuk ke, karena tadi sudah signifikan, sudah mengetahui signifikan atau tidaknya, dan juga untuk koefisiennya sendiri, koefisien atau tidak. Sekarang masuk ke yaitu variabel mana yang lebih dominan. Jadi di sini kita melihat pada beta dan juga signifikannya ya. Jadi semakin beta menjauhi angka 0, maka semakin dominan. Tapi di sini juga kita harus melihat si signifikannya. Jadi ketika sangat signifikan, itu artinya lebih dominan. Nah, di sini karena ketiga ini signifikan ya, yaitu ranking universitas, terus gender dan juga suku, maka kita lihat pada betanya. Nah, di sini beta yang menjauhi angka 0 yaitu terletak pada suku, yaitu 0,27, itu menjauhi angka 0 ya. Maka di sini yang eh, lebih dominan, variabel independennya lebih dominan mempengaruhi si variabel dependennya, yaitu suku, eh, sukunya, itu variabel independen sukunya. Yang kedua yaitu eh, ranking universitas, dan yang ketiga yaitu wanita atau gender. Ya. Ini berdasarkan pada data ya. Tapi kalau dalam dunia yang sebenarnya itu sebenarnya lebih dominan harusnya durasi belajar kan, karena semakin kita menguasai, kan kita semakin kita banyak mempelajari materi durasi belajar kan, itu maka skor skor tesnya akan semakin tinggi. Cuman ini tidak tahu ya, karena ini berdasarkan data data yang ada di sini. Karena ini kan fokusnya lebih ke bagaimana membaca data di dalam SPSS ini. Oke, yang selanjutnya yaitu soal nomor 2 yaitu analisis. Di sini udah ada datanya ya. Itu analisis mengenai pengaruh durasi belajar, ranking universitas, di gender dan juga suku terhadap IPK.
Oke, langsung aja ya, kita klik analisis, terus regression, linear, PK-nya sebagai variabel dependen, dan juga durasi, ranking, wanita, dan juga suku sebagai variabel independen. Oke, kita tunggu outputnya. Nah, oke, udah ya. Ini udah keluar. Yang pertama yaitu menunjukkan variabel penelitiannya, di mana variabel independennya yaitu ada suku, durasi belajar, wanita, ranking, dan variabel dependennya menunjukkan IPK. Dan model summary-nya ini menunjukkan R, yaitu itu berdasarkan korelasi atau hubungan R, yaitu 0,398, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat koefisien determinasi, yaitu 0,5159. Jadi artinya pengaruh variabel bebas yaitu suku, durasi belajar, wanita, ranking terhadap variabel terikatnya yaitu IPK yaitu sebesar 15,9%. Sedangkan sisanya itu pengaruh dari faktor-faktor di luar dari variabel ini tadi. Sama di tabel ANOVA juga menunjukkan F. F hitungnya yaitu 23,352 dan signifikan yaitu 0,000, artinya bahwa eh, model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel dependennya karena cukup signifikan. Oke. Kita masuk ke koefisiennya. Nah, di sini kita mau melihat analisis variabel mana yang dominan, koefisien atau tidaknya. Jadi udah ya koefisien koefisien atau tidaknya dan juga signifikan atau tidak. Di sini bisa kita lihat bahwa konstantannya yaitu 2,3387 pada B-nya. Artinya ini memiliki korelasi positif ya. Dan juga di sini ada durasi belajar, ranking universitas. Oke, durasi belajar, gender, dan juga suku itu memiliki korelasi positif. Artinya semakin besar, semakin naik tingkat durasi belajar variabel independennya ini, maka semakin naik juga variabel dependennya atau si IPK-nya. Berbeda dari ketiga variabel independen ini, maka variabel independennya itu pada ranking universitas itu memiliki korelasi negatif, di mana artinya itu bertolak belakang. Artinya semakin menurun atau semakin tingginya ranking univ, maka uh, variabel dependennya pun semakin turun. Oke, untuk standar errornya ini yaitu uh, pengaruh dari faktor-faktor luar yang mempengaruhi si variabel dependennya itu tadi, yaitu IPK. Nah, di sini ada beta juga, dan T, hitung, dan signifikan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pada signifikan ini bahwa di sini menunjukkan pada si gender ini yaitu 0,848, artinya 84%, artinya itu dia tidak signifikan ya terhadap variabel dependennya. Jadi ini ya tidak signifikan. Dan untuk di sini ada signifikannya yaitu pada durasi belajar, ranking universitas, dan juga suku itu cukup signifikan. Ya, di sini ada 0, artinya kurang ya, kurang dari 5%, sama kurang dari 5%, dan si 00 ini. Ya, bisa dilihat bahwa ini ada, kita lihat di betanya tadi, di durasi belajar, ranking universitas, dan juga ada suku. Di sini yang menjauhi angka 0 pada beta yaitu terletak di 29, itu yang paling menjauhi angka 0. Maka di sini bisa dikatakan bahwa variabel independen yang lebih dominan atau lebih mempengaruhi yaitu ranking universitas yang paling mempengaruhi variabel dependennya yaitu IPK. Dan lanjut menyusul yaitu di suku dan selanjutnya durasi belajar. Yaitu mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam menjelaskan hasil analisis pada SPSS ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.